uh, apa namanya, supaya kesempatan untuk lulusnya itu lebih besar intinya itu. Dan juga saya sampaikan bahwa yang namanya sharing, maka mungkin akan ada sedikit keunggulan gitu ketimbang mendengarkan sosialisasi. Dia dapatkan ketika mungkin mengejar beasiswa, nah itu mungkin bisa didengarkan, lalu juga kalau ada yang kepo masih bisa juga ditanyakan nantinya gitu. Ya saya berharap bisa sukses acara kita pada sore hari ini, nantinya juga bisa membantu kakak dan teman-teman di apa namanya usahanya dalam mengejar atau meraih beasiswa ini. Mungkin dari saya cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Rizwan. Semoga apa yang diharapkan bisa kita capai pada hari ini ataupun pada agenda-agenda yang berikutnya. Benar Alamin. Oke, kita langsung masuk aja ke acara yang mungkin udah ditunggu-tunggu juga sama teman-teman, yaitu acara yang pertama ada presentasi beasiswa Kaltim Tuntas dari Mbak Cantik, Mbak Vivia. Waktu dan layar kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Au. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Iya, mohon maaf izin bertanya, apakah sudah terlihat slide-nya? Sekarang sudah Mbak Vivia. Ya, baik, mohon maaf ya, tadi ada terkendala sedikit. Ya, jadi terima kasih ya Kak Au sudah dipersilakan untuk berbicara. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vivia Putri Perdana dari program studi kedokteran angkatan tahun 2020 dan alhamdulillah kebetulan tahun kemarin saya merupakan penerima beasiswa Kaltim Tuntas. Nah, di sini saya mengucapkan makasih banyak kepada kakak-kakak dan teman-teman sekalian atas antusiasmenya yang telah mengikuti kegiatan beasiswa event sharing yang diadakan oleh KMM Ashifa pada sore hari ini. Nah, di sini mungkin saya mau sharing sedikit aja mengenai pengalaman dan juga cara mendaftar dan lain-lain sebagainya mengenai beasiswa Kaltim Tuntas ini. Untuk sumber yang saya gunakan, ini dari petunjuk teknis pengelolaan beasiswa Kaltim kategori tuntas, yang mana ini diupload sendiri oleh Pemprov Kaltim di website beasiswa kaltimprov.go.id, dan juga nanti saya akan sharing sedikit-sedikit mengenai pengalaman saya dan juga ada tambahan juga dari teman-teman infonya seperti itu. Nah, jadi beasiswa Kaltim Tuntas ini apa sih? Jadi beasiswa Kaltim Tuntas ini kan beasiswa yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Kaltim untuk para mahasiswa Kalimantan Timur. Nah, mungkin kita next dulu. Ya, jadi pertanyaan berikutnya adalah siapa aja sih sebenarnya yang boleh mendaftar beasiswa Kaltim Tuntas ini? Yang pertama, yaitu tentu saja mahasiswa perguruan tinggi, baik dari jenjang D1 maupun sampai D4 dan juga S1 sampai dengan S3. Nah, untuk mahasiswanya ini boleh berasal dari perguruan tinggi manapun, jadi tidak terbatas hanya dari Unmul aja, mau dari luar juga boleh, selama mahasiswa tersebut itu asalnya dari Kalimantan Timur. Untuk asal dari Kalimantan Timur ini bukan berarti lahirnya harus dari asli Kalimantan Timur, tuh bukan begitu ya, tapi yang bisa dibuktikan dengan punya KTP yang domisilinya itu di Kalimantan Timur, seperti itu. Nah, kemudian
beasiswa Kaltim Tuntas ini memiliki beberapa kategori, teman-teman. Jadi yang pertama ada kategori umum, kemudian ada kategori khusus, dan juga kategori kerjasama. Nah, untuk yang paling sering sendiri diajukan oleh kita-kita, yaitu adalah beasiswa kategori yang umum. Nah, untuk kategori umum ini dibagi lagi, ada yang prestasi akademik dan juga yang prestasi non-akademik. Yang mana untuk prestasi akademik ini nanti lihatnya berdasarkan IPK, sedangkan kalau yang non-akademik itu berdasarkan sertifikat-sertifikat kejuaraan. Nah, kemudian kalau yang khusus ini ada beberapa kategori lagi. Bisa untuk yang kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, berasal dari daerah 3T, terus mungkin juga anak atau cucu dari veteran, anak korban KDRT, penghafal Quran atau hafiz maupun hafizoh yang hafal 30 juz, terus juga bisa karena pertimbangan khusus. Nah, kemudian untuk kerjasama ini diberikan kepada mahasiswa yang dia itu berkuliah di perguruan tinggi dalam negeri yang memang udah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kaltim. Nah, kan tetapi nanti yang untuk kerjasama ini tidak saya paparkan lebih lanjut karena memang jarang, yang lebih sering umum dan khusus ya. Nah, kemudian lanjut ke syaratnya. Kan tadi saya udah bilang paling sering yang umum ya. Jadi syarat untuk kategori umum ini adalah tadi balik ke yang awal. Yang pertama adalah mahasiswa asal Kaltim yang dibuktikan dengan KTP berdomisili Kaltim. Kemudian IPK ini agak salah dikit ya. IPK-nya ini yang dipakai indeks prestasi kumulatif. Jadi dari total semester-semester sebelumnya minimal 3,0. Kemudian untuk kategori prestasi akademik ini agak beda sedikit di tahun ini, minimalnya adalah 3,25. Kemudian syarat berikutnya adalah akreditasi perguruan tinggi maupun program studinya itu minimal B. Kemudian untuk syarat dari kategori umum berdasarkan jenis beasiswanya, tadi kan ada prestasi non-akademik sama akademik. Nah, kalau non-akademik, ini harus mengupload sertifikat atau piagam penghargaan dari kejuaraan yang sudah kita dapatkan, teman-teman. Nah, kejuaraannya ini ada syarat-syaratnya lagi, kejuaraan jenis apa aja sih yang diperbolehkan untuk diupload sebagai persyaratan, yaitu yang pertama kejuaraan tingkat nasional atau internasional. Jadi kalau misalnya sertifikatnya itu masih tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, itu mohon maaf masih belum bisa mendaftar yang jalur prestasi non-akademik ini. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu juara 1, 2, maupun 3, bidangnya itu bisa dari bidang keagamaan, pendidikan, seni, maupun olahraga, yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Agama, MUI Pusat, KONI Pusat, ataupun pengurus cabang olahraga tingkat nasional yang diperoleh maksimal 2 tahun sebelum pendaftaran. Jadi kan tahun ini daftarnya 2022 tuh, jadi sertifikatnya paling lama diterimanya itu tahun 2020, kalau 2019 itu udah tidak bisa diajukan. Kemudian kalau yang prestasi akademik, ini sebenarnya syarat mutlaknya hanya satu sih teman-teman, jadi IPK-nya minimal 3,25 gitu. Nah, kemudian lanjut ke syarat dari kategori yang khusus. Nah, tadi kan ada beberapa kategori lagi tuh di kategori khusus. Yang pertama ada kurang mampu. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin kurang mampu, bisa juga mendaftar melalui jalur itu, tapi ada catatan di sini, diberikannya hanya kepada mahasiswa D1 sampai D4 dan S1. Jadi kalau mungkin ada yang udah S2 nih atau S3 itu tidak bisa mengapply yang ini. Kemudian kemudian mengupload surat keterangan tidak mampu yang diminta dari kepala desa ataupun lurah dan juga camat. Nah, kemudian yang kedua itu anak berkebutuhan khusus, ini juga meminta surat keterangan ABK dari lembaga yang berwenang, kemudian daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan terpencil yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini juga harus menyatakan surat keterangan yang menyatakan berasal dari daerah 3T, dari kepala desa setempat atau kepala tempatnya di situ. Kemudian ada anak atau cucu veteran, ini juga harus menyerahkan surat keterangan anak atau cucu kandung veteran dari Legiun Veteran. Kemudian kalau anak korban KDRT bisa meminta surat keterangan dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Kemudian kalau hafiz atau hafizoh, ini bisa
menyertakan sertifikat atau syahadah sebagai bukti bahwa memang benar sudah hafal 30 juz dari lembaga yang terkait dan nanti dilegalisir dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, untuk info yang lebih lanjut dan lebih rincinya mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri ya di petunjuk teknis karena di situ cukup lengkap gitu. Nah, kemudian untuk persyaratan tambahan nih tahun ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi untuk anak dari korban COVID-19 maksudnya adalah ketika orang tuanya mungkin meninggal karena COVID-19 itu boleh mengajukan surat keterangan teman-teman. Mungkin nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemerintah supaya kemungkinan untuk mendapatkan beasiswanya itu lebih besar. Nah, dengan syarat melampirkan surat keterangan korban COVID-19 yang didapat dari entah dinas sosial atau dinas kesehatan maupun rumah sakit tempat korban atau orang tua teman-teman yang menjadi korban COVID-19 ini dirawat ataupun meninggal seperti itu. Nah, kemudian ini nih mungkin yang yang banyak yang kepo nih, sebenarnya berapa lama sih dapatnya beasiswa Kaltim Tuntas ini dan besaran yang didapat itu berapa. Nah, jadi beasiswanya itu diberikannya sesuai dengan sisa waktu penyelesaian pendidikan secara normal, terhitung dari semester pada saat dilakukan pendaftaran. Maksudnya gimana? Jadi misalkan nih, kan rata-rata di sini mungkin S1 ya, S1 itu kan normalnya lulus dalam waktu 4 tahun atau 8 semester. Nah, maka 4 tahun atau 8 semester. Nah, kemudian teman-teman ini kan daftarnya itu di semester 2, maka yang terhitung adalah dari semester 2 sampai semester 8. Jadi nanti dapatnya itu sekitar 7 semester nominalnya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian untuk besarannya sendiri itu diberikannya bisa sekaligus dan atau bertahap dengan alokasi dananya bervariasi menurut tadi jenjang pendidikannya, jenis pendidikannya, kemudian tempat perguruan tinggi yang mana ini berkaitan mungkin sama akreditasinya, terus juga ketersediaan anggaran dari pemerintah itu sendiri dengan melihat kebutuhan minimal mahasiswa, maksudnya dilihat dari UKT kita. Nanti akan saya bahas di kemudian. Nah, kalau dari pengalaman sendiri sih, beasiswanya itu diberikan sekaligus teman-teman dalam satu rekening, tapi tidak bisa langsung dicairkan semuanya, melainkan hanya sekitar 2 semester yang dibuka dan nanti akan dilanjutkan kayak monitoring evaluasi gitu dengan mengupload KHS. Tuh, mungkin nanti detailnya akan saya sampaikan di belakang. Nah, kemudian ini juga yang mungkin jadi yang mungkin bikin penasaran dari teman-teman ya, yaitu besaran beasiswanya. Nah, di sini saya tulis tergantung. Nah, kenapa tergantung? Jadi balik lagi tergantung ketersediaan anggaran dana dari pemerintah dan juga sesuai UKT, kemudian sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, jadi ini saya ambil dari data 2021. Jadi data di tahun saya, di mana ini informasinya waktu itu ada dirilis kalau nggak salah di suatu artikel gitu, kalau nggak salah bukan di websitenya Kaltim Prof langsung, tapi pokoknya harusnya ya nanti ada di-upload juga besaran beasiswanya ini berapa di 2022 ini. Nah, untuk umum sama khusus sebenarnya kurang lebih aja besaran beasiswanya sesuai UKT atau SPP-nya teman-teman, dengan batas beasiswa untuk yang jurusan D1 sampai D4 atau S1 paling sedikit 4 juta dan paling banyak 15 juta. Ini maksudnya gimana? Misalnya nih teman-teman ada yang UKT-nya itu 2 juta. Nah, dapatnya itu tetap 4 juta teman-teman, karena memang yang dianggarkan oleh pemerintah itu paling sedikitnya 4 juta. Jadi terlepas itu di bawah 4 juta dapatnya tetap 4 juta seperti itu. Nah, kemudian kalau paling banyak 15 juta maksudnya gimana? Misalnya nih, untuk prodi kedokteran itu kan golongan UKT-nya itu sampai golongan 5 ya, sampai di 20 juta. Nah, jadi kalau teman-teman mengajukan besaran UKT-nya 20 juta, itu mohon maaf yang didapat nggak bisa sampai 20 juta. Jadi yang didapat hanya 15 juta aja karena memang maksimal alokasi dananya dari pemerintah itu segitu. Begitu teman-teman. Kemudian untuk S2 paling banyak 17.500.000 dan S3 paling banyak 20 juta rupiah. Ini yang khusus sama aja ya nominalnya. Nah,
Kemudian nih lanjut ke lebih ke teknisnya nih, pendaftaran, seleksi, dan scoringnya itu bagaimana. Kita mulai dulu dari pendaftaran. Untuk jadwal pendaftaran ini saya cukup yakin teman-teman di sini rata-rata udah pada banyak tahu ya, karena udah dirilis di website dari beasiswa Kaltim sendiri dan juga banyak dirilis di sosial medianya beasiswa Kaltim Tuntas bahwa jadwalnya itu mulai dari 22 Maret sampai dengan 21 Mei 2022. Jadi sudah berjalan sekitar berapa ya? Sudah setengah bulan lah. Tuh, dan tersisa 1,5 bulan lagi. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari alur pendaftarannya. Ini bisa dilihat. Jadi yang pertama yaitu kita masuk dulu ke laman web beasiswa Kaltim. Bisa di search aja di Google beasiswa Kaltim, itu biasanya paling atas kok websitenya. Nah kemudian nanti diklik login atau daftar dan pilih yang mahasiswa. Nah nanti kita akan pilih kategorinya sesuai yang saya sampaikan di depan tadi ya. Biasanya sih milihnya yang kategori umum, yang prestasi akademik, yang hanya berdasarkan IPK aja. Nah, kemudian nanti kita buat akun, terus juga diisi formulirnya, kemudian dilengkapi data-datanya. Nah, nanti setelah itu baru mengunggah berkas-berkas yang diminta oleh Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita isi data, sudah selesai kita unggah berkas-berkasnya dan sudah kita permanenkan, baru nanti kita tinggal menunggu diverifikasi datanya oleh pihak Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas ini, kemudian diverifikasi secara online terlebih dahulu, kemudian diverifikasi secara faktual ke perguruan tinggi masing-masing untuk memastikan informasi dan berkasnya itu sudah benar, lalu kemudian tinggal menunggu pengumuman seperti itu. Nah ini ya untuk syaratnya. Ya, saya pakai ini ya. Syarat minimalnya tadi saya ulang kembali, jadi IPK-nya untuk mendaftar minimal 3,0 dan akreditasi perguruan tinggi maupun program studinya itu minimal B, dan khusus untuk yang kategori prestasi akademik IPK-nya minimal 3,25. Nah, ini lanjut ya, tadi setelah masuk ke website beasiswakaltimprof.id, kemudian pilih login atau daftar dan buat akun, nih nanti kita ada gambaran pilihan mau pilih kategori tuntas yang mana. Nah, kalau teman-teman mungkin kebanyakan bakalan milih yang ini ya, tuntas umum prestasi akademik. Nah, lanjut. Ini contoh formulir pendaftaran yang perlu diisi. Nah, nanti setelah diisi ini, teman-teman, nanti akan dilanjutkan untuk mengisi data-data yang dibutuhkan. Itu nanti akan mengisi nilai IPK-nya, kemudian mengisi bank yang dipilih untuk disalurkan, untuk penyaluran dana beasiswa ini nanti. Terus kalau nggak salah ada gaji orang tua juga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada besaran UKT juga ya. Nah, untuk besaran UKT ini yang dipakai adalah yang paling terakhir dibayarkan. Misalnya teman-teman sekarang di semester 2, maka yang di-upload itu yang semester 2 juga, seperti itu. Nah, next. Nah, ini merupakan hal yang penting banget ya teman-teman, berkas-berkas yang perlu diunggah, karena berkas-berkas inilah nanti yang digunakan untuk verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Nah, untuk tahap ini berkas-berkas yang perlu diunggah yaitu yang pertama KTP. Balik lagi KTP-nya domisilinya di Kalimantan Timur, kemudian kartu keluarga, ini nanti di-scan berwarna dan di-upload, kemudian transkrip nilai akademik. Nah, di sini memuat IPK, jadi indeks prestasi kumulatif, bukan indeks prestasi satu semester sebelumnya. Jadi semester secara keseluruhan ya teman-teman, ini diperhatikan banget karena kalau misalnya salah bisa gugur juga gitu teman-teman, karena nggak sesuai sama persyaratan yang diminta. Kemudian kartu tanda mahasiswa. Nah, kartu tanda mahasiswa ini kan masih banyak yang belum punya ya. Kalau dari pengalaman tahun saya kemarin, rata-rata pada pakai bukti registrasi aja, dan alhamdulillah sih diterima. Itu. Kemudian surat keterangan aktif kuliah yang terbaru yang memuat saat ini teman-teman ada di posisinya ada di semester berapa. Nah, ini teman-teman bisa minta ke
prodi ya, kalau nggak salah sekarang kan sudah ada tuh disediakan Google Form-nya. Dan juga saya udah lihat beberapa dari teman-teman sudah pada minta surat keterangan ini. Kemudian bukti pembayaran UKT terbaru, jadi kalau misalnya saat ini di semester 2, maka bukti pembayarannya ya bukti pembayaran semester 2 kemarin, kemudian pas foto berwarna 4x6, ini pas formal, pakai alma mater, jadi bisa digunakan foto yang ada di SIA ya teman-teman. Kemudian surat pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai 10.000. Jadi ada 2 surat kalau nggak salah, ini ada yang tidak menerima beasiswa dari sumber lain dan bersedia mengikuti pendidikan sampai selesai, itu dijadikan satu surat, kemudian data yang diinput di sistem itu benar, dan teman-teman bersedia mempertanggungjawabkan data tersebut secara hukum. Nah, ini waktu Zoom-nya sisa 1 menit lagi ya. Mungkin saya kembalikan dulu kepada MC atau kepada Kak Rizwan. Kira-kira bagaimana? Apakah di stop dulu? Oke, Mbak Vivi, ini karena Zoom-nya mohon maaf karena ada kendala. Mungkin boleh leave dulu ya di sini, nanti kita bakal kasih link Zoom yang baru biar nanti nggak kepotong lagi. Mohon maaf ya teman-teman.